Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika atau yang disingkat sebagai KAA adalah sebuah konferensi antar negara Asia dan Afrika. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pertama kali pada 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Sebagian negara yang hadir merupakan negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan di kawasan Asia Afrika. Terdapat 5 negara yang bertindak sebagai sponsor sekaligus pengundang. Sementara itu, negara-negara yang diundang untuk menghadiri konferensi ini berjumlah 24 negara. Jadi, secara keseluruhan, KAA dihadiri oleh 29 negara. 5 tokoh yang memperkasai dan mencetuskan gagasan KAA di antara lain Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, UNU dari Myanmar, Jawaharlal Nehru dari India, Muhammad Ali Jinnah dari Pakistan, dan Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia. Tujuannya diadakannya KAA diantaranya adalah memperkuat persahabatan dan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika, mewujudkan perdamaian dunia dan menjalin kerjasama Asia dan Afrika, mempromosikan ekonomi dan kebudayaan, serta untuk melawan praktek kolonialisme antara blok barat dan blok timur yang saat itu sedang berlangsung. Terdapat pula peran penting KAA seperti sebagai tuan rumah penyelenggaraan KAA, menyampaikan pidato pembukaan oleh Presiden Soekarno, menggagas Dasar-Sila Bandung, dan juga menggagas gerakan non-blok. Pertemuan bersejarah ini menghasilkan beberapa poin penting seperti Dasar-Sila Bandung. Pada prinsipnya, Dasar-Sila Bandung adalah pernyataan mengenai dukungan bagi perdamaian dan kerjasama dunia yang sebagian isinya juga memasukkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain menghasilkan Dasar-Sila Bandung, KAA juga memprakarsai cikal bakal lahirnya Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. Situasi dunia internasional cukup menegang di era 1950-an. Di satu sisi, ketegangan terjadi akibat Perang Korea dan Perang Dingin. Di sisi lain, negara-negara terjajah mulai berhasil memperjuangkan dan merebut kemerdekaannya, terutama negara-negara di wilayah Asia dan Afrika. Konsensus KAA oleh negara-negara peserta dituangkan dalam komunike akhir yang berisi kerjasama ekonomi, kerjasama kebudayaan, hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, masalah rakyat jajahan, masalah-masalah lain, deklarasi tentang kemajuan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Konferensi Asia Afrika membahas beberapa pokok terkait situasi negara-negara Asia Afrika serta kerjasama ke depan. Pertama-tama dari bidang ekonomi, KAA menyepakati bahwa kemajuan perkembangan ekonomi menjadi hal mendesak yang perlu dilakukan. Konferensi ini kemudian mendorong terjalinnya kerjasama ekonomi yang makin solid di antara negara-negara Asia dan Afrika. Selain kerjasama ekonomi, KAA juga mendorong adanya kerjasama kebudayaan di negara-negara Asia dan Afrika. Di kedua benua ini, kebudayaan-kebudayaan besar telah dilahirkan. Walaupun keterhubungan budaya antara negara-negara di wilayah ini sempat terputus. Salah satu akibat penjajahan. Untuk itu, KAA menjadi momentum untuk memperkuat relasi kebudayaan di antara negara-negara Asia dan Afrika. Selanjutnya, KAA juga menyokong sepenuhnya prinsip hak-hak asasi manusia dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan penghapusan diskriminasi terhadap negara dan wilayah tertentu di Asia dan Afrika. Dengan demikian, KAA mengecam segala bentuk diskriminasi yang melanggar hak asasi manusia. Masih berkaitan dengan HAM, KAA juga membahas masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka dari kolonialisme. KAA mengecam segala bentuk kolonialisme dan berseru kepada bangsa-bangsa kolonial agar memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi bangsa yang dijajah. Selain bertentangan dengan Piagam PBB, kolonialisme juga menjadi hambatan untuk tercapainya perdamaian dunia.